Sahabat guru yang bijaksana dan mulia, setelah kita mempelajari kekuatan 3V komunikasi, yaitu verbal, vokal, dan visual, maka saatnya saya lebih menekankan tentang bagaimana bahasa vokal dan visual, yaitu bahasa nonverbal. Kalau verbal adalah kekuatan kata-kata saja, namun kekuatan vokal dan visual ini ternyata mendominasi yang luar biasa 38 dan 55. Saya akan mulai di bagaimana Anda kekuatan vokal. Ketika Anda memberikan pembelajaran kepada siswa-siswi didik Anda, maka saya berikan rahasia kekuatan vokal. Yang pertama adalah jelas. Yang kedua adalah bulat. Dan yang ketiga adalah berjeda. Jadi sekali lagi, jelas, bulat, berjeda. Tentu akan dirasakan berbeda kalau Anda menyampaikannya adalah dengan pola tadi, jelas, bulat, berjeda. Contoh sederhana. Ketika saya menyampaikan dengan cara yang tidak bulat dan tidak berjeda, apalagi tidak jelas, contohnya seperti ini. Anak-anak sekalian, hari ini kita akan belajar tentang bab yang baru, yaitu sebuah bab tentang bagaimana kita mampu untuk mengerti pola gravitasi. Gravitasi adalah sebuah ilmu bagaimana kita dan seterusnya. Nah, dengan pola kata-kata seperti itu, maka anak didik kita akan jenuh dan sedemikian capek melihat kita. Mereka benar-benar melihat Anda seperti orang yang ngobrol, tapi tidak punya audiens. Beda halnya ketika Anda berkata seperti ini. Jelas, anak-anak sekalian, bulat. Kita hari ini akan belajar tentang gravitasi. Itu adalah jelas, bulat. Sedangkan berjeda adalah antara kata satu dengan kata berikutnya. Ini benar-benar ada jedanya. Anak-anak sekalian, hari ini kita akan belajar tentang ilmu gravitasi. Ada yang sudah tahu apa ilmu gravitasi itu? Siapa yang tahu? Silakan angkat tangannya. Oh ya, bagus. Amir, menurut kamu apa? Gravitasi adalah mungkin Amir menjawab. Ada bilang, oke, keren, bagus. Jadi, ilmu gravitasi adalah ilmu tentang, nah, itu adalah jelas, bulat, berjeda. Jelas di sini, vokal Anda benar-benar terlihat, terasa, nyata. Bulat adalah benar-benar utuh. Jadi kalau saya berkata bola, itu benar bola, bukan bola. Nah, itu nggak jelas. Kalau saya berbicara tentang bermain, itu jelas. Jangan sampai kita akan bermain bersama-sama. Itu oke sih, tapi nggak jelas gitu. Berjeda antara satu kata dengan kata berikutnya, itu ada jeda. Itu olah vokal. Sekali lagi, ketika saya berbagi ilmu menjadi seorang motivator, saya pastikan bahwa audiens saya tidak terjenuhkan dengan bahasa yang tidak jelas. Sudah tidak jelas, nggak bulat. Sudah nggak bulat, nggak ada jedanya. Itu luar biasa capek audiens, capek siswa-siswi Anda karena bukan capek untuk memahami apa yang Anda sampaikan, tapi capek mau mendengarkan Anda, capek memperhatikan Anda karena yang Anda sampaikan bisa jadi benar-benar nggak jelas. Sahabat guru yang luar biasa, coba bandingkan ketika saya memakai pola jelas, bulat, dan berjeda dengan ketika tidak memakai bahasa jelas, bulat, dan berjeda. Contoh ya. Contoh yang pertama, contoh biasa. Memaafkan memang tidak bisa merubah masa lalu. Namun memaafkan akan memperindah masa depan. Itu adalah kalimat biasa. Tanpa tekanan, tanpa bulat, tanpa jeda. Coba Anda bandingkan dengan yang kedua. Memaafkan memang tidak bisa merubah masa lalu.
Namun, memaafkan akan memperindah masa depan. Coba Anda bedakan. Untuk kalimat yang pertama tadi, mungkin tidak ada penekanan, tidak ada energi. Yang terjadi anak-anak melihat biasa saja. Tapi untuk kalimat yang kedua, karena jelas, bulat dan berjeda, maka rasanya berbeda. Memaafkan akan merubah masa depan. Kan berbeda. Memaafkan memang tidak bisa merubah masa lalu. Memaafkan akan memperindah masa depan. Jadi Bapak dan Ibu yang luar biasa, itu terkait dengan bagaimana vokal ya yang harus jelas, bulat, berjeda. Kita akan lanjutkan pada slide berikutnya tentang bahasa tubuh, body language. Bagaimana bahasa tubuh mempengaruhi 55% dari bahasa komunikasi empati.